Oke, udah kakak udah saya record. Kak ini, Kak Eki, Kak Febri, Kak Aris, Kak Ambali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kakak? Alhamdulillah, Baik. baik. Alhamdulillah baik. Jadi sekarang sudah ke pertemuan yang ke-17 kalau tidak salah saya ya. Nah, jadi kita udah di akhir-akhir nih kakak-kakak. Udah di modul 3 udah lewat. Nah, sekarang kita masuk ke RTL ya. Rencana tindak lanjut yang artinya kakak-kakak secara materi sudah habis kakak-kakak ya, udah habis kakak makan dari modul 1, modul 2, modul 3. Nah, sekarang kita di RTL ya kakak-kakak ya. Nah, saya izin share screen dulu kakak-kakak ya, terkait RTL ini. Oke. Nah, ini dia kakak-kakak. Nah, apakah udah terlihat kakak-kakak? Udah terlihat? Dah nampak Kak Beri. Oh, oke, Aman. sip. Nah, jadi kita sekarang udah di rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya, atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, durasinya 1 JP. Jadi kita hari ini cukup 1 JP. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, mungkin kita doa dulu ya kali kakak ya. Kak Hambali tadi. Ya oke lah, biar saya sendiri aja saya mimpin doa ya. Baik kakak-kakak, untuk memperlancar ataupun kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut ke kakak-kakak. Nah, jadi ini kesepakatan kita bersama ya kakak-kakak ya. Saya tetap akan mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Yang pertama kakak-kakak sebisa mungkin menyalakan kamera ya. Ini udah pertemuan yang ke-17. Saya pikir kita sebisa mungkin menyalakan kamera gitu ya, agar kita memudahkan kita untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian kakak-kakak matikan mikrofonnya dahulu, nanti kakak-kakak akan saya beri kesempatan untuk berbicara begitu ya. Kemudian hadir seutuhnya. Saya pikir kakak-kakak di pembelajaran ini kita berharap semuanya fokus gitu ya terhadap pembelajaran. Kemudian juga menghargai waktu bersama. Jadi saya berharap kita semua dapat menghargailah gitu waktu kita bersama, karena saya yakin kakak-kakak mempunyai kesibukan masing-masing gitu ya. Kemudian maksimalkan fitur chat ya. Jadi nanti boleh sampaikan melalui fitur chat, baik itu diskusi maupun pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga klik tombol raise hand. Jika kakak ingin bertanya, boleh silakan klik tombol raise hand-nya. Kemudian kakak juga boleh menggunakan fitur-fitur yang lain seperti tanda jempol, tepuk tangan gitu ya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak. Jadi kalau kakak terkendala sinyal, mungkin kameranya tidak bisa dibuka, jadi tidak apa-apa ya. Tapi sebisa mungkin dikomunikasikan dulu ya kakak-kakak ya. Nah, saya pikir itu kakak-kakak untuk kesepakatan kita bersama gitu ya. Nah, untuk berikutnya kakak-kakak, nah halo,
Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita akan merefleksikan pembelajaran modul 3. Jadi kakak-kakak kita akan mencoba untuk merefleksikan modul 3 gitu ya. Memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, yang kedua, jadi kakak-kakak akan memahami begitu ya rencana tindak lanjut kakak-kakak ya. Nah, di mana di sini nanti kakak-kakak akan mencoba untuk membuat RTL ya. RTL yang akan kakak sampaikan nanti kepada komunitas belajar yang ada di sekolah kakak masing-masing begitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak agenda kita pada sesi hari ini yang pertama adalah pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar itu 5 menit tadi sudah selesai. Kemudian nanti ada refleksi awal. Kita ada sekitar 10 menit gitu ya kakak-kakak ya. Kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa itu 20 menit kakak. Nah, kemudian nanti juga akan ada sesi tanya jawab terkait RTL yang akan kakak-kakak buat gitu ya kakak-kakak ya. Silakan nanti kakak-kakak kita akan mencoba untuk membuat RTL begitu ya. Nah, baik kakak-kakak, sekarang kita ke pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan ini kakak-kakak silakan kakak-kakak terkait pembelajaran hari ini RTL ya. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak ataupun persiapan kakak dalam merancang pembelajaran berbasis proyek atau RTL yang akan kakak buat. Pemahaman kakak kira-kira itu kira-kira kalau dikasih angka itu kira-kira ada di angka berapa? Silakan boleh tuliskan di kolom chat kakak-kakak. Nah, kira-kira pemahaman kakak-kakak terkait RTL yang akan kakak buat nanti itu kira-kira ada di angka berapa? Kalau 10 mungkin itu kan udah baik lah, bagus gitu ya. Mungkin 9 mendekati sempurna lah. 8 baik 7. Nah, kira-kira ada di angka berapa kakak-kakak dalam memahami RTL gitu ya yang akan kakak-kakak buat nanti. Kira-kira bayangannya RTL itu udah sampai di angka berapa begitu ya. Kakak-kakak memahaminya. Oke, Kak Freddy. Oh, ada Kak Freddy hadir nih. Oke. Silakan Kak Freddy. Oi. Masih Kak Freddy? Iya Kak Ferry. Nah, boleh dituliskan di kolom chat kira-kira pemahaman kakak-kakak terkait RTL, rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak buat nanti. Itu kira-kira pemahaman kakak itu terkait RTL kira-kira di angka berapa? Dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira di angka berapa RTL yang akan kakak-kakak susun? Oke, Kak Dani. Oke, hadir. Kak Dani, mantap. Silakan tuliskan di kolom chat kira-kira terkait RTL, rencana tindak lanjut, ya, rencana program yang akan kakak buat, boleh pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak-kakak buat nanti itu kira-kira RTL-nya, pemahaman kakak-kakak itu ada di angka berapa? Silakan tulis di kolom chat. Kalau 10 itu mungkin bagus, belum dibayang-bayang. RTL, jadi membuat sebuah proyek, membuat proyek seperti yang disampaikan oleh Kak Jainuddin kemarin, punya Kak Jainuddin, punya Kak Ampali. Ya kira-kira pemahamannya terkait RTL itu pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak-kakak buat itu kira-kira ada di angka berapa? Oke, Kak Jai ada di 4. Nah, oke ya di Kak Jainuddin ada di angka 4. Ya. Mungkin Kak Jainuddin udah punya rencana gitu ya, udah
Kemarin saya lihat juga udah keren sekali punya Kak Jainuddin ya terkait RTL-nya. Yang lain silakan boleh dituliskan di kolom chat. Saya udah datang. Ya, mungkin Kak Jai udah tinggal menyusun ya. Saya pikir Kak Jai udah punya program gitu ya berbasis project. Ya nanti RTL-nya itu rencana ya Kakak ya akan disampaikan kepada rekan-rekan di komunitas belajar kakak masing-masing gitu ya. Silakan kakak-kakak. Yang lain boleh menuliskan seberapa jauh kakak-kakak memahami terkait RTL yang akan kakak-kakak rancang gitu ya. Boleh Kak Jainuddin mungkin boleh kenapa menuliskan 4? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Peri. Nah, di sini saya baru menuliskan fase 4 pemahaman saya dalam pembelajaran proyek yang akan kita laksanakan. Karena menurut saya pribadi, saya belum terlalu paham uh, untuk pelaksanaan nanti dalam arti kata, saya juga sendiri masih sedang dalam fase menentukan kira-kira proyek apa yang akan saya lakukan dan bagaimana penerapannya nanti yang akan saya implementasikan di sekolah. Karena masih sedang menimbang, mengingat dan memutuskan. Kira-kira Baca. proyek apa nanti yang ingin saya tampilkan, apakah proyek yang sudah ada dilaksanakan ataupun proyek yang akan saya laksanakan yang model baru seperti itu ya Ferry. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini nanti saya bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan pihak sekolah nanti kira-kira proyek apa yang bisa kami laksanakan untuk kedepannya nanti. Seperti itu Kak Peri. Makanya saya menampilkan atau menyampaikan fase 4. Jadi masih dalam fase menimbang mengingat gitu Kak Peri. Oke, terima kasih Kak Peri. Oke, terima kasih Kak Jainuddin ya telah berbagi kepada kita. Jadi beliau menuliskan masih di poin 4 kira-kira. Jadi masih menimbang gitu ya, menimbang masih memikirkan dan kemudian nanti akan diputuskan gitu ya, mau yang mana yang akan dipilih. Ya, tapi udah lumayan. Ada yang lain silakan. Mungkin ada di fase berapa, ada di angka berapa kakak-kakak memahami RTL gitu ya, menyusun RTL. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Oke, belum terbayang-bayang, belum nampak, berarti belum dapat gambarannya. Oke kakak-kakak, saya pikir itu ya kakak-kakak ya. Nah sekarang kita lanjut mungkinnya nanti. Saya berharap setelah ini kakak-kakak sudah di angka paling tidak di angka ini, gitu ya. Nah harapannya kakak-kakak setelah kita zoom hari ya kita ada di angka 8, 9 gitulah, kalau bisa 10 gitu ya. Oke. Nah kakak-kakak, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama kita peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, jadi kakak-kakak akan membuat rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya. Yang udah terlihat Kak gambarnya udah? Udah. Oke, udah. Nyangkut kali Kak Febri sinyal mungkin ya. Nah, jadi kakak akan membuat rencana tindak lanjut gitu ya terkait RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Gitu ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian kakak-kakak refleksi awal mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, silakan kakak-kakak yang ingin menjawab pertanyaan ini boleh silakan.
Satu orang. Bagaimana menurut ya kakak-kakak jika pembelajaran proyek ini kita lakukan kolaborasi itu bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Menurut kakak-kakak melibatkan rekan sejawat dalam membuat sebuah proyek itu bagaimana? Menurut kakak itu bagaimana kalau kita melibatkan peserta rekan sejawat gitu. Silakan, mungkin ada yang ingin berpendapat. Kak Dani, silakan. Mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kakak-kakak ya, Zoom-nya itu saya hanya lewat HP ya, nggak bisa nak buka laptop. Karena sambilan jaga warung kan, mana ada maklum aja lah, sibuk sedikit ya. Siap. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Menurut saya sangat bagus sih, sangat baik untuk berkolaborasi tentang pembelajaran berbasis proyek. Namun ada namunnya tuh. Kalau di sekolah saya lah ya, di sekolah saya belum ada yang namanya komunitas belajar, jadi sangat disayangkan. Iya, mungkin dengan setelah melakukan kegiatan itu nantinya mudahan terbuka juga, gitu. Nah, ngadakan komunitas belajar. Jadi dengan adanya komunitas belajar ya, pembelajaran di sekolah lebih efektif, lebih menarik lah. Gitu. Bagaimana cara mengatasi siswa dengan sebaik-baiknya lah. Saya itu belum paham. Mudahan dengan adanya itu nanti kawan-kawan, kakak-kakak semuanya, mudahan kita bisa paham dengan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin iya aja yang nak saya sampaikan. Mungkin ada dari Kak Jai, Kak Freddy, mungkin tambahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dani ya sudah berbagi kepada kita semua bahwa katanya itu memang sangat penting ya KKKM melibatkan rekan sejawat dalam kita melakukan berkolaborasi bersama-sama untuk membuat sebuah proyek begitu ya. Dan di sekolahnya Kak Dani masih belum memiliki komunitas belajar ya. Nanti silakan bisa dikondisikan, bisa dibuat ya mungkinnya setelah ini ya Kak Dani ya, agar memudahkan kita dalam memecah-mecahkan masalah yang ada di sekolah kita masing-masing begitu ya. Nah, oke Kakak, kita lanjut. Nah, ini yang kedua. Ini silakan Kakak yang ini, silakan yang ingin berpendapat terkait pertanyaan kedua. Silakan. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi keterlibatan mereka begitu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Jadi setelah kita membuat kombel mungkin ya, nah keterlibatan mereka itu bagaimana? Silakan kakak yang ingin menjawab pertanyaan ini boleh raise hand. Silakan satu orang. Atau saya coba nanti pakai will up name. Oke Kak Jai, sip. Nah, silakan kakak-kakak yang ingin gitu ya, mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Yang ini. Yang mana ya Kak Peri? Yang ini. Oke, Kak Ramadhani. Kak Haris, silakan. Nah, coba Kak Haris. Oke. Saya maaf, saya mau kena gabung tuh. Oke, siap. Nanti lalah mau nekan ke laptop. Bang bercacak saya ngambil laptop, bang rusak laptop di rumah. Oke. Jadi siap. insya Allah sebisanya lah Kak I. Nah, jadi bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, baik di sini untuk kan pelibatan rekan sejawat
Mungkin di awal kan sebelumnya kan kami kan tidak ada di Kombel Pak, Kak. Tidak ada memang. Nah baik dari mata pelajaran apapun lah. Memang di sekolah saya yuk memang si lalu. Tidak ada sama sekali. Nah, itulah pencetusnya itu rekornya PJOK tuh. Kan. Jadi kita ada nanti pembelajaran di situ. Jadi saya lah yang memulaikannya. Ngajak kawan-kawan sejawat tuh. Bahwa ngajak guru agama yang terlibat deh. Mungkin menurut saya sempat terkejut kalau ada ya. Ada apa tuh Agik Wahyu tuh ngajak kami. Gitu bahasa ini Kak. Oke. Ya. Kan sebelum-sebelumnya dah dari 2016 saya mengajar memang si An juga akan Oh, ajak Sean. ya si An apapun lah. Di tahun 2024 tuh, ngejak 2025 saya ngajak dia kalah tuh. Bahasa Inggris. Oke. Nah, Jadi di jadi sekolahnya belum ada Kak ya? belum lalu sama sekali dari Oh, 2016 iya. memang tidak ada sama sekali. Jadi geberkan apa itu yang terbaru yang dibuat oleh guru PJOK tuh. Gitu. Biar yang lain tengah-tengah juga sedikit gitu. Gitu Kak. Oke. Nanti Oke, terima. seperti apa nih apa nih terlibatan yang lain-lain atau actionnya nanti kita lihatlah. Gitu Kak. Ya. Dari saya Oke, sih oke. cukup gila dulu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aris ya, luar biasa. Kak Aris di sekolahnya masih belum ada juga, tapi setelah mengikuti itu nanti beliau udah punya rencana ya mau membuat komunitas belajar di sekolah ya, karena memang di sekolah tidak ada, jadi pencetus lah ya dari PJOK, apalagi guru PJOK ya kan. Harusnya kan memang apa ya, di sekolah kan ada komunitas belajar ya Kak ya, apalagi kalau di Iya. tingkat SMP ya kan memang Mm-mm. uh, apa ya, jangkauannya udah luas ya kan, jumlah siswanya Iya, banyak, betul. tentunya banyak Mm-mm. permasalahan yang ada di sekolah gitu kan. Nah, ini adalah wadah kita untuk menyampaikan aspirasi dan juga Mm-mm. bagaimana kita akan memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu ya Mm-mm. Kak ya. Betul. Kalau di sekolah saya tiap bulan Kak, jadi SD kecil siswanya cuma 164, jadi kita Iya. tiap bulan mengadakan kegiatan ya kayak, kalau dikatakan resmi ya kita jangan terlalu resmi lah, yang penting kita jalan ngumpul, ada yang dibahas udah, oh gini 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 gini, jadi ada satu orang menjadi narasumber gitu ya terkait hal itu. Jadi bisa bergiliran Kak, boleh nanti Kak Aris dicoba ya, kumpulkan Iya. Pas mereka, kebetulan jadi ya yang penting kan pas ada tiga guru olahraga ya Kak. Tiga masuk TKG ya. maka nanti Bergabung kalau kami betul, nanti bentuk Mm-mm. komunitas, entah komunitas apa namanya, yang penting nanti kepala sekolahnya ya diamankan dulu lah ya kan. Iya, iya, Nah, betul. dibisik-bisik nanti. Pak, gimana kita buat komunitas itu nanti permainan apa namanya, kegiatan kita sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali ya, nanti narasumbernya ganti-gantian ya kan. Nah, boleh kakak boleh. Apapun intinya nanti ya yang tentunya kita mengupgrade lah. Mungkin dari Kak Wahyu nanti akan menyampaikan ini, mungkin dari kawan yang lain menyampaikan ini, ya kan setiap bulan kan boleh. Jadi bergiliran. Nanti buat SK-nya, buat strukturnya, struktur SK ya boleh nanti dibuatkan SK. Nanti buat kegiatan sebulan sekali lah, paling tidak sebulan sekali lah. Jadi betul-betul kita mengatasi permasalahan yang ada di sekolah kita masing-masing gitu ya. Ya terima kasih Oke, siap, Kak Wahyu siap. gitu ya. Iya, sama-sama Kak. Oke, yang kedua Kak Jai boleh nomor 2, nomor 3 ya Kak Jai. Atau siapapun boleh yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan ini, silakan. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Boleh, silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat gitu ya. Kak Yeni, Kak Ipi, boleh silakan. Mungkin. Kak Ambali mana Kak Ambali deh, jawab deh. Kak Amali dia apa namanya, nakinya meninggal.
Tadi dia ada Oh, ngasih kabar. Oh. Kak Jaya, Kak Silakan. Jaya. Saya dulu cerita ngail kita tuh. Kak Yeni menyelamatkan kawan-kawan yang lain. Silakan Kak Yeni. Baiklah, saya akan coba jawab pertanyaan yang ketiga kata Dita. Iya, yang ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Karena di sekolah saya kebetulan kan setelah ikut modul ikut itu baru saya nyadar bahwa sekolah saya punya kombel. Kebetulan kombel dia itu bukan untuk komunitas olahraga tolen untuk KPRI tapi untuk seluruh guru mapel. Guru. Jadi di sini untuk tingkat SMA ya kami kan biasanya kegiatannya berbentuk IHT. Pas kebetulan semester itu udah 2 kali dilakukan dan alhamdulillah udah dapat 2 IG sertifikat. Jadi di sini yang dibahas dalam kegiatan IHT ya, dia pembuatan modul untuk P5. Jadi dalam kegiatannya ya kami dibagi kelompok. Karena ada 3 tema jadi dibagi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok ya tugasnya ayalah membuat modul. Modul ya. Jadi setelah dibuat modul, jadi kami terapkan ke siswa. Jadi selama 1 tahunnya ada 3 modul, jadi dibagi 1 tahunnya berapa bulan. Jadi dapat kebagian dia berapa bulan setiap kelompok ya berapa bulan dia. Jadi setelah kami buat modulnya, kami ajarkan ke siswa, kami terapkan ke siswa. Jadi untuk sementara itu alhamdulillah udah jalannya tema yang kedua kebetulan iya nggak salah kearifan lokal ya. Dan alhamdulillah ya siswa antusias mengikutinya. Contohnya kan di sini kan diambil nasi bersaprah apa kan temanya. Jadi siswa ya cukup antusias lah, cukup menikmati pembelajaran dia karena ya kan dilaksanakan di lingkungan sekitarnya. Jadi siswa ya lebih karena dia udah menjalani secara langsung dia lebih paham dan mengerti karena ya terjadi di lingkungan sekitarnya. Cuman mungkin ya yang bisa saya jawab Kak Peri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Kak Yeni ya. Kak Yeni udah punya kombel, udah punya kegiatan, udah punya rencana, udah disebarkan, udah disampaikan kepada peserta didik. Nah, saya pikir juga udah berdampak kepada peserta didik gitu ya, karena memang di komunitas Kak Yeni sudah berjalan ya, yang terdiri dari semua guru mata pelajaran ya, bergabung menjadi satu gitu ya. Nah, memang harapannya seperti itu Kakak. Jadi memang terjadi kolaborasi gitu ya, yang mana nanti tujuannya adalah itu berdampak kepada peserta didik begitu ya. Nah, keren punya Kak Yeni ini. Nanti Kak Yeni boleh berbagi kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin belum punya komunitas belajar gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yeni ya sudah berbagi kepada kita semua. Nah, sekarang kita pertanyaan 2 terakhir nih Kakak. Nah, silakan satu orang boleh Kakak. Pertanyaan yang ini, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Oke, silakan kakak-kakak yang ingin menjawab gitu ya, ataupun berpendapat terkait bagaimana melibatkan voice choice dan ownership peserta didik dalam pembelajaran, dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Silakan kakak yang ini ya. Kak Epi mungkin boleh terkait voice choice ownership. Kakak Jai, voice itu suara kakak, jadi suara murid harus kita berikan, itu maksudnya. Kemudian choice kita harus berikan mereka pilihan. Kemudian ownership itu kepemilikan. Jadi betul-betul kalau kita ingin membuat suatu proyek, kita dengarkan dulu suara mereka itu apa, mau bikin proyek yang mana, jadi kita libatkan suaranya.
Nah, karena suaranya banyak, nanti itu tentu mereka mempunyai pilihan-pilihan project A, project ini, project itu, ya kan. Nah, nanti suruh mereka yang memilih, ya, choice, pilihan. Jadi suruh mereka yang memilih. Jadi bukan kita sebagai guru, oh project kita harus ini. Gitu. Jadi nggak harus seperti itu, Kak. Jadi kita berikan choice. Nah, kemudian kita berikan ownership, kepemilikan. Nah, ini pembelajaran untuk mereka berikan kepada mereka. Jadi kita melihat, memperhatikan, tapi juga di situ kita tidak boleh lepas tanggung jawab langsung. Jadi, kita tetap punya pegang kendali terkait hal itu, gitu ya. Jadi betul-betul kepemilikannya itu murid, bukan guru. Kalau guru kan, wah ini gini, jangan gini, jangan gini. Jadi dia pembelajaran itu tidak kepemilikannya bukan murid, tapi guru, gitu. Nah, yang di sini adalah kakak-kakak memberikan pembelajaran kepemilikannya itu kepada peserta didik, gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak terkait melibatkan ini bagaimana dalam menyusun sebuah proyek pembelajaran berbasis proyek. Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Kak Jai boleh, silakan. Kak Epi mungkin. Boleh, silakan kakak. Atau Kak Yeni lagi boleh, Kak Dani juga boleh, silakan. Terkait bagaimana melibatkan voice choice dalam peserta didik dalam penerapan PJBL. Ya. Oke, silakan kakak. Kak Jai. Oke, baik Kak Peri, ya terkait tadi pertanyaan pemantik yang bagaimana melibatkan voice, suara, kemudian choice, pilihan, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL, menurut saya ya sangat penting ya, karena bagaimana supaya proyek kita berjalan dengan baik, dia sangat bersamaan dengan aktifnya peserta didik dalam melaksanakan kegiatan proyek kita ya nanti. Kemudian hal ya bisa kita jalankan dengan menjalin komunikasi dengan siswa kita, dalam arti kata kita bisa menanyakan, kemudian memaparkan dan mengambil kesimpulan kira-kira proyek mana dan bagaimana cara menjalankan proyek ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sangat penting peran peserta didik dalam proyek ini, dan kita jangan sampai tidak melibatkan peserta didik dalam proyek kita ya nantinya. Kemudian lanjut ke nomor 2, Kak Jai. Nomor 2-nya yang mana nih, Kak Tari? Yang ini. Oke, boleh dilanjut dengan yang ini. Oh, apakah pemahaman saya terhadap voice choice sudah berdampak pada pembelajaran didik? Jadi menurut saya pemahaman saya terhadap voice choice dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak walaupun belum banyak, Kak Ferry. Karena saya sendiri kadang-kadang untuk menentukan keputusan dalam pembelajaran saya kurang melibatkan peserta didik. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah kita mengikuti kegiatan kita itu, saya bisa menerapkan lebih baik lagi voice, choice, dan ownership itu, karena kita sudah belajar di situ sama-sama dan sudah mendapatkan ilmu juga dari Kak Pasil kita kan, kemudian dari modul kita. Karena dengan pemahaman yang baik, maka proyek atau pembelajaran kita nanti dilaksanakan bisa berjalan dengan lebih baik pula. Oke, terima kasih Kak Ferry. Oke, terima kasih Kak Jainuddin ya sudah berbagi kepada kita semua ya. Jadi betul apa yang disampaikan Kak Jainuddin, sebisa mungkin kita melibatkan peserta didik dalam kita merancang sebuah proyek ya Kakak ya. Apalagi kalau P5 itu boleh dilibatkan Kakak sebelum kita melaksanakan, itu boleh dilibatkan dulu gitu ya. Nah, misalkan nih, saya contohkan kalau kita melibatkan voice, choice, dan ownership kepada peserta didik. Ketika kita ingin membuat sebuah proyek senam gitu ya, itu kan seringkali kita temukan bahwa senam itu dilakukan oleh gurunya yang selalu di depan gitu ya Kakak ya. Betul ya Kakak ya? Betul ya? Gurunya kalau senam tuh paling depan. Nah. Dan juga Kak Ferry, salah ya. Oke, nah ya ada juga yang sudah nih. Nah, karena gini Kak, kalau dalam pentahapan senam itu kan kita pertama berikan dulu voice kepada peserta didik. Kalian mau senam apa? Gitu kan.
suaranya kita berikan, voice-nya ya kan. Kak, Pak, saya mau senam ini, senam ini, senam itu, senam itu. Kan ada banyak pilihan tuh. Nah, setelah banyak pilihan, jadi kita tidak usah memilih secara langsung. Oh, senam ini aja. Gitu kan. Ada 3 senam, Kak. Dan Pak, dalam satu hari kita ada 3 senam. Tapi anak-anak nih menyampaikan banyak senam. Misalkan ada 6 gitu ya. Ada 6. Oke, silakan. Kemudian kita lanjut ke choice, pilihan. Jadi kita suruh mereka memilih, kakak-kakak. Pilih senam yang menurut kalian itu sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oh, kami mau senam ini, senam ini, senam itu. Tapi kita juga sebagai guru tidak harus lepas tanggung jawab, kakak-kakak. Jadi kita tetap memantau, meminimalisir. Takutnya nanti ketika mereka memilih senam, senamnya itu tidak pantas untuk ditampilkan. Gitu. Kita tetap ambil bagian dari dalam proses itu, gitu kan. Tetap kita filter, kakak-kakak. Nah, kemudian ownership. Nah, ketika mereka latihan, gitu ya, silahkan mereka latihan mau buat gerakan sendiri, mau sekreatif mungkin, maupun mereka itu mengubah gerakan, mencipta gerakan, itu terserah mereka. Jangan kita yang akan mengajari mereka gerakannya begini, begitu gitu kan. Nah, kita jangan memberikan paling kita memberikan saran lah kepada mereka. Karena ini adalah pembelajaran mereka, kita berikan kepada mereka, ya kita lihat aja. Itu kita perhatikan mereka latihan. Oh, kalau begini, paling gitu aja, Kak. Jadi jangan terlalu masuk terlalu dalam gitu kan, karena memang ownership itu adalah kepemilikan. Biarkan mereka yang memiliki, gitu ya, jangan kita. Ya, kita memfasilitasi mereka begitu ya, kakak-kakak ya. Nah, jadi ketika senam ya biarkan, kalau udah voice choice-nya udah kita berikan kepada mereka, ya kita suruh mereka melakukan senam di depan gitu. Dengan begitu pembelajaran itu sudah menjadi milik mereka, maka nanti kedepannya mereka akan ingat secara panjang, Kak, lama dia akan ingat, karena dari mereka untuk mereka gitu, dan mereka yang memiliki sendiri gitu ya, kakak ya. Baik, saya pikir cukup itu, Kak, terkait voice choice ya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan melibatkan gitu ya dalam merancang sebuah proyek. Nah, jadi kakak-kakak terkait hal ini gitu ya, kita dari modul 1 sampai modul 3 gitu ya yang sudah kita pelajari. Jadi itu adalah keterampilan pedagogik guru PJOK ya. Di sini kakak-kakak mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah paradigma. Ini paradigma perubahan diri. Yang kedua adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ada 2 hal yang kakak dapatkan di sini, kakak. Yang tentunya keterampilan pedagogik ini udah kakak-kakak miliki. Kemudian kakak-kakak memiliki tujuan dari paradigma gitu ya, perubahan diri. Yang ketiga, kakak-kakak memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di PKG PJOK inilah kakak-kakak sekilas gambaran yang kakak dapatkan. Pertama adalah paradigma, yang kedua itu adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat, kakak-kakak. Nah, kita lanjut, kakak, penyampaian RTL. Nah, ini RTL-nya, Kak. Akan saya sampaikan seperti apa RTL-nya. Nah, pengantar tugas. Salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program ataupun kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk melanjutkannya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kemarin juga kita udah belajar terkait komunitas belajar dalam sekolah. Sekarang kita akan dan juga pembelajaran khusus proyek sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita merancang RTL-nya, kakak-kakak. Nah, ini pengantar tugas. Sebelum merancang program, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program, kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah.
Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama, tujuan program itu juga nanti akan termasuk dalam penilaian. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang ketiga, keterlibatan komunitas. Yang keempat, rencana program, ya, rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi, ya. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan. Nah, jadi kakak-kakak bahan tayang ini adalah PPT, ya. PPT ya kakak-kakak ya, yang akan nanti kakak-kakak unggah, ya. Yang kedua, notulen catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini yang kedua adalah notulen, catatan notulen. Ketika kakak-kakak nanti menyampaikan RTL-nya, ada PPT. PPT itu proyeknya yang akan kakak-kakak susun, yang kakak rencanakan. Kemudian ada RTL-nya. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Ya, ada video, ya, ada foto, kemudian dokumen lain yang relevan. Dokumen lain itu adalah yang dimaksud cukup daftar hadir ya kak. Itu yang kakak-kakak upload. Ya. Pertama itu adalah bahan tayang RTL-nya atau PPT-nya. Yang kedua adalah catatan notulen. Mungkin ada yang bertanya, misalkan ataupun ada yang setelah KI ini misalkan menyampaikan proyeknya, saya ingin buat ini. Kak, mungkin ada guru lain bertanya, kalau menurut saya harusnya begini. Nah, itu dicatat. Misalkan Kak Epi bertanya, Kak Epi memberikan masukan begini. Nah, jadi ditulis. Nah, lembar itu nanti yang akan kakak buat, gitu ya. Kemudian ada dokumentasi berupa video dan foto. Kemudian yang keempat ada dokumen lain yang relevan. Jadi cukup daftar hadir ya kakak. Ya. Nah, kemudian kakak-kakak rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini dari Sukan Ratnakar. Ini orang India kayaknya. Filosofi orang India sepertinya ini, Kak. Ya, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Gitu ya. Modanya penugasan mandiri, kemudian rencana tindak lanjut RTL, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa, baik dan benar, gitu ya. Nah, kakak-kakak ini ya, ini yang sangat penting kakak-kakak, saya pikir, ya, kakak-kakak bentuk rencana tindak lanjut ini bentuknya ya kakak ya. Nah, pertama adalah bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Ingat ya Kak ya, 9 slide. PPT. 9 slide. Nah, slide-nya yang mana Kak? Nah, yang ini Kakak, komponen program inilah yang akan kakak-kakak buat slide. Ya. Nah, mungkin 9 itu mungkin pas, Kak. 9 mungkin pas, karena mungkin yang pertama itu judulnya kali ya, pembelajaran berbasis proyek oleh misalkan Kak Haris Wahyudi, misalkan. Nah, slide 1 kan. Yang kedua, isinya, judul program. Yang ketiga, latar belakang. Yang keempat, tujuan program. Yang kelima, capaian langkah-langkah. Yang dan seterusnya begitu ya kakak-kakak ya.
Nah, inilah kakak-kakak nanti yang akan kakak-kakak buat 9 slide. Ini Kak. Kakak-kakak patokannya di sini ya. Nah, yang ini yang ada 8 nih Kak. Maksimal 9. Mungkin yang 9 itu mungkin judulnya Kak. Judul besar lah. Jadi penyusunan perencanaan program berbasis proyek misalkan oleh Kak Haris Wahyudi SMPN 1 Sambas. Nah, tahap kedua di slide kedua kakak-kakak pindah ke sini ke judul program atau kegiatan. Apa judulnya? Nah, misalkan judulnya Kak Haris ngambil pembuatan replika lapangan sepak bola. Nah, yang kedua latar belakangnya apa? Kakak-kakak jelaskan latar belakangnya. Latar belakang, tulis. Latar belakangnya karena ini gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, slide berikutnya capaian langkah-langkah. Capaiannya gimana, langkah-langkahnya gimana. Nah, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas. Nah, struktur itu siapa ketuanya ini gitu kan. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah gitu ya. Kemudian rencana evaluasi itu berapa lama dievaluasi begitu kan. Proyeknya itu berdurasinya berapa lama. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan tantangan. Nah, kira-kira dari proyek yang kakak buat itu tantangannya apa-apa aja. Nanti dituliskan. Cukup gitu ya Kak. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar. Jadi didiskusikan dengan rekan sejawat. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan tugas bersama, video, foto atau dokumen lain yang relevan. Selain menjadi bagian dari penilaian, gitu ya. Selain menjadi bagian dari penilaian, program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan proses belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini boleh nanti kalau udah selesai kakak boleh didiskusikan kembali untuk dilakukan gitu ya. Kalau memang untuk dilakukan ya silakan dilanjutkan. Ya, nah kemudian penjelasan komponen perencanaan mahasiswa proyek melalui komunitas belajar kakak. Nah, ini kakak. Yang pertama tadi kan judul program ya. Ada 8 kan judul program. Nah, judul program maksudnya itu judul program yang seperti apa? Ini penjelasannya kakak. Nah, gitu kan. Kemudian latar belakang, misalkan latar belakang, pastikan latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid dipromosikan, didorong dalam kegiatan tersebut. Latar belakang itu yang membuat kakak membuat replika itu apa sih? Gitu kan, latar belakangnya apa? Ini adalah penjelasannya itu terkait. Jadi kakak-kakak menuliskan latar belakang berdasarkan kondisi ini kan, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan gitu ya. Ini boleh kakak-kakak. Kemudian yang ketiga tadi tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang memberikan kepada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini tujuan programnya kakak-kakak. Ini penjelasan tentang tujuan program. Ya. Kemudian capaian langkah-langkah menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan. Jadi capaian kita yang kita harapkan itu seperti apa gitu kan. Ini kan capaian langkah nih. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat taktis, spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, berarti di poin ini ada orang yang bertanggung jawab di dalam PPT KKK nanti. Misalkan tahu penanggung jawabnya kepala sekolah. Boleh. Kan di sini menunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian struktur program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler. Nah, jelaskan skala program kegiatan. Nah, ini lengkap ya kakak-kakak, nanti akan saya share kepada kakak-kakak terkait ini gitu ya. Kemudian ada pernyataan tantangan kapasitas yang dimiliki kelas. Kemudian juga pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, rencana evaluasi. Nah, rencana ini Kak, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi
yang akan dilakukan dari siapa saja akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu ini nantinya terpilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Nah, berapa lama evaluasinya? Kemudian kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangan yang akan kakak hadapi dalam membuat proyek misalkan tadi replika lapangan, itu tantangannya apa? Boleh dituliskan. Kira-kira tantangannya itu apa sih pada saat saya membuat replika lapangan basket gitu kan? Apa tantangannya? Itu boleh dituliskan di slide 8, slide 9 lah ya. Saya pikir ini terakhir di slide 9 ya. Karena maksimal itu 9, paling banyak 9. Jadi setiap komponen ini ada satu slide. Ya, kakak-kakak ya. Nah, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ini adalah aspek yang akan dinilai gitu ya. Pertama, tujuan program. Yang kedua, kelengkapan struktur rencana dalam struktur program. Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dalam belajar. Ini ada terlibat enggak gitu ya. Kemudian rencana evaluasi program. Di sini ada lini masa evaluasi yang jelas. Jadi waktunya waktu kita mengevaluasi itu berapa kali evaluasi gitu ya. Sini kan ada nih berapa kali dievaluasi programnya gitu kan. Nah, itu seperti itu kakak-kakak. Ya. Kemudian ini lini masa rencana tindak lanjut, kakak menyusun rencana tindak lanjut, kemudian menyusun unggah RTL dilengkapi dengan dokumen foto kegiatan berupa video, kegiatan foto kegiatan, kemudian notulen, KBS terkait RTL PJOK yang bersifat kepada pendidik, rentang waktunya yang relevan, dokumen lain yang relevan rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL, ya. Kemudian penilaian RTL. Nah, ini juga termasuk kemudian ada umpan balik setelah 6 hari menyusun RTL. Jadi kakak-kakak 1 minggu ya kalau tidak salah ya. 1 minggu, kemudian setelah 1 minggu itu kakak akan melakukan umpan balik gitu ya. Nah, diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya boleh. Silakan yang ingin ditanyakan apakah sudah jelas? Kita udah lewat berapa menit nih? Silakan yang ingin bertanya boleh. Mabuk. Nah, mabuknya di mana Kak Dani? Silakan tanyakan. Kak Dani pegang pala yo, sampai kita Kak. Bukan ini kelompok komunitas belajar sih. Nanti Kak Dani kumpulkan, kita akan ada kegiatan ya kan, kumpulkan rekan-rekan guru, ngomongnya kepala sekolahnya. Itu bagian dari tugas PKG PJOK saya Pak terkait RTL. Nah, ini. Kayak video aja. Ya. Maksimal berapa orangnya Kak? Kelompoknya ya Kak? Kelompok belajar ya di sekolahnya. Kalau di SIA kan tidak dijelaskan ya di rubrik penilaian pun di rubrik di remote pun tidak ada juga orang praktek. Yang penting ada gurunya paling sekitar orang 10-an gila. Paling enggak orang 10-an gila Kak. Ya. Karena memang untuk ketentuannya memang enggak ada Kak. Iya. Cara ngurus gurunya nang kami. Gantengnya kau aja. Kak Wahyu kan nyaman ada 3 orang kan tinggal lagi berkomunikasi ya nyaman. Gantian nanti. Itu memang buat CGA presentasi. Nanti yang nak bertanya silakan, boleh nanti PPT-nya sesuai dengan yang mana tadi? Saya tanya loh. Yang 8 itu Kak. Yang palanya gua, aduh, gua tuh. Yang itu. Ya, PPT-nya sesuai 8 yang itu. Oh iya. Nampak. Komponen program. Nanti boleh dikirim nanti PPT yang kayak gue palanya filenya ya. Oke. Bisa jadi bantuan kita kalau Ada yang ditanyakan ya? Kak Peri saya panjang nak bertanya tuh Yang ada komputer. Oke, silakan. Tahu gue diam dulu gue. Aku nak bertanya tuh Kak Peri, yang pertama itu kan kita kan buat program nih. Kita buat program, lah kayak program kita paparkan ke para dewan guru,
Iya, betul. Yang saat kita maparkan jadi yang kita videokan apa segala ya. Mm-mm. Oke ya, setelah kita paparkan ya, Kak ya, ada ke selanjutnya dalam pelaksanaannya nak ditampilkan juga ke kita pelaksanaannya apa ya? Oh, tidak, Kak. Jadi cukup kakak-kakak merencanakan, kemudian Ya. kakak-kakak mendiseminasikan rencana kakak-kakak kepada rekan sejawat di komunitas belajar. Tuh. Kalau misalkan kakak-kakak dianggap pembelajaran project bagus untuk diterapkan di sekolah, silakan diterapkan. Tapi di situ kita hanya untuk di tahap sampai perencanaan, ya, merencanakan. Kak Peri nanya ge. Oke, silakan. Proyek bisa berupa pembiasaan ataupun dalam apa kita kalau pembelajaran gerak ya apa dalam pembelajaran ya atau berupa pembiasaan ke Dia gimana Kak kalau Peri? project ya, kalau pembelajaran berbasis project kan biasanya waktunya kan lama Kak ini. Iya kan? Iya. Ya, Iya. dia makan waktu yang cukup lama lah kalau kita nak membuat sebuah project. Katakanlah tadi membuat project, kita membuat project miniatur lapangan basket. Katanya Kak Haris kemarin kan. Nah, nak membuat lapangan basket ia perlu waktu 6 bulan. Nah, kira-kira kalau pembiasaan Kak Yeni, ya perlu waktu berapa lama untuk membuat pembiasaan ye? Apakah ia termasuk dalam proyek ataukah sebuah kebiasaan biasa? Nah, kayaknya Kak. Nanti saya pikir jadi kakak-kakak dalam pembuatan proyek ya kan ada jeda waktunya kan, ada lini masa waktu Kak. Nah, namanya Gitu kan maksud saya Kak Peri. Kak Peri belum. Iya, Misalkan silakan. tadi kan kalau kita kan proyek kita kan buat miniatur tadi kan ya kan ada bentuk apa Barangnya. bukti nyatanya ada. Tapi kalau kita buat proyek ya dalam bentuk pembiasaan gitu ya. Kan mungkin bukti nyatanya ya dalam pembiasaan aja boleh gitu ya. Oke, saya. Nah, boleh. Kalau Kak Yeni memang misinya Kak Yeni membuat sebuah proyek seperti kemudian lini masanya cukup panjang, boleh. Kayak seperti kita membuat proyek, misalkan kita harus mengajarkan kepada siswa kita sholat. Kan dari wudhu sampai ke baca doa, sampai ke gerakan sholat. Jadi selesai sholat membaca doa, nah ini kan dalam berupa harus produk. Nah, ini kan sebuah proyek juga kan. Nah, kita buat tarian pun juga sebuah proyek kayak ini. Kita buat tarian kan perlu proses ya. Pertama mungkin kita cari dulu pemilihan tariannya, kan udah lumayan juga kan. Nah, kita libatkan voice choice-nya bisa didiknya dalam proses proyek gitu. Boleh? Oke. Kalau misalkan pembiasaan Kak Beri belum. Misalkan pembiasaan di luar dari pembelajaran PJOK gimana kayak Kak Beri? Mungkin kita karena kita di PJOK terkait PJOK Kak sebisa mungkin di pembelajaran PJOK ya. Karena memang ya bertanya. Oke, sip, bagus lah Kak ini bertanya kalau daripada dan tahu kan sesat di jalannya. Tahu enggak? Sip. Dah, oke, terima kasih infonya. Oke, ada lagi kakak-kakak yang ingin tanyakan? Oke. Apakah cukup bingung atau cukup yang paham? nak ditanyakan adik Kak Feli. Pendekinnya waktu seminggu. Oke. Nanti coba dicek di LMS lagi Kak. Saya belum lihat waktunya ya. Kalau nggak salah 10 hari. 16 terakhir. Nah, tanggal 16. Itu tanggal ya. Nah, ya asisten pasir ya. Telah dah ngalu tuh. Gue gak usah pegang pala gue. Aduh, nah. Berarti pegang pala dulu
Oke, silakan kakak-kakak yang ingin bertanya lagi atau udah cukup? Kita udah lewat. Banyak lewatnya. Lewat boleh, tak Quran Udah kali boleh. Kak. Iya. Kalau Oke, mau bertanya, cukup bertanya ya. lewat grup aja Kak I. Boleh I. Oke, sip. Nanti saya akan kirim panduannya supaya kakak-kakaknya bisa, ya kan? Oke, kita lanjut ya kakak ya. Nah, jadi pada sesi akhir kita hari ini, yang pertama kakak merefleksikan pembelajaran modul 3 tadi udah, kemudian memahami penugasan ngerjakan tindak lanjut. Saya pikir kakak memahamilah, gitu ya. Nah, sekarang penutup kakak. Nah, Kak Dani silakan boleh pantunnya dibacakan. Oke, mantap. Gak harus membacanya. Belum dia ngomong, wah Kak Peri melihat mukeng dah sudah ketawa. Spesialis itu. Enggak tuh, spesialisnya. Oke, silakan. Caranya kayak ini loh, kayak ini oh. Kayak ini pantun lah. Biar kau aja lah, kan ada yang nak ketawakan. Burung dare, burung tue ya. Oh, burung tue, bukan burung dare ya. Dah, baca pantun dulu. Kalau baru kita baca pantun. Kak Aris, baca pantun Kak Aris. Curang apa Kak Jaya? Ya, Apa? diri spesialis cepat Oke, baca dah ya. yo. Kak Peri dah bertunggu yo. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk bekerja. Hati masih ingin bersamanya, tapi waktu habislah sudah. Habis. Oke. Iya, Silakan, Kak Dani. mantap. Yang kedua. Burung tue, burung cendrawasih. No. Bisa dicari. Salah ya salah. Mana burung tue si anse. Burung dara. Negara. Oke, terima kasih Kak Cakep. Dani ya sudah berbagi kepada Oke, kita semua, mantap. membacakan pantun kita ini yang keren. Terima kasih kakak-kakak. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Nah, oke kakak-kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mungkin itu pertemuan kita pada siang hari ini. Itu ya kakak ya. Di bagian RTL ini saya cukupkan mungkin sampai di sini ya kakak-kakak ya. Silakan mungkin Kak Dani boleh dipimpin doanya dulu Kak Dani. Oke kakak-kakak, sebelum mengakhiri Zoom meeting kita, mari kita berdoa agar kita diberi kesehatan untuk kita semuanya. Apa yang kita anukan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ayo berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Nanti kalau apa-apa hal boleh kakak-kakak chat di grup WA. Ya, silakan kakak-kakak boleh open kamera, kita foto dulu ya kakak-kakak ya, silakan. Saya matikan record dulu ya kakak ya.